Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Cici Happy bareng Cici setiap harinya. Oke teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngomong-ngomong masalah musim, sekarang sih menurut aku musim nikah, musim duku, terus musim ujian gitu. Baik itu MTS, MA gitu kan, anak-anak pelajar gitu. Nah, di sini Cici Happy akan sedikit meng-share kepada kalian semuanya, pelajar sukses ya, para calon-calon penerus bangsa yang hebat. Nah, aku di sini akan memberikan tips sederhana buat kalian yang lagi ekstra menghafal untuk ke bekal ujian kalian. Nah, Cici Happy memberikan sedikit tips buat kalian bagaimana cara menguatkan hafalan dan apa saja yang bisa membuat hafalan kalian gampang lupa atau jadi seseorang yang emang pelupa gitu kan. Nah, di sini di channel aku Cici Happy sedikitnya akan membagikan tips kepada kalian semuanya, khususnya kepada para pelajar gitu yang senang menghafal untuk bekal ujiannya. Yuk tonton video aku sampai habis dan jangan lupa like, share ke teman kalian juga, dan yang terpenting klik subscribe dan tombol lonceng notifikasinya biar channel aku semakin berkembang. Oke, langsung saja tipsnya, yaitu berawal dari keterangan dulu supaya kalian benar-benar percaya gitu kan, supaya benar-benar valid datanya gitu. Maka aku akan berikan dulu terlebih dahulu keterangannya dari mana, yaitu bersumber dari kitab Ta'limul Muta'allim ya. Bisa kalian baca sendiri dan beli di toko terdekat, toko kitab ya, jangan toko perabotan gitu kan. Yaitu di halaman 83 kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, di sana ada beberapa bagian gitu kan, seperti halnya lahir dan batin kita. Berarti kita harus mencukupi kebutuhan lahir kita dan mencukupi kebutuhan batin kita gitu kan. Nah, langsung saja yang pertama yang menurut aku diklasifikasikan ke bagian spiritual. Di antaranya yang pertama adanya kesungguhan. Kesungguhan hadir dari niat kita tersendiri. Apakah kalian benar-benar ingin mencapai hasil yang maksimal? Wahai para pelajar, apakah kalian hanya main-main saja? Maka dari itu yang pertama, kalian menghafal untuk bekal ujian terlebih dahulu sungguh-sungguh. Karena keterangan pun menyebutkan menjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya, maka ia akan berhasil gitu. Jadi yang terpenting pertama kali dalam melakukan suatu hal, terutama misalkan sekarang kalian lagi musim-musim ujian gitu, berarti kalian harus benar-benar ekstra menghafal dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang ekstra maksimal. Oke? Tips yang kedua yaitu harus konsistensi, dalam artian kontinuitas atau terus menerus. Walaupun memang susah ya dalam melaksanakan sesuatu itu istiqomah, tetapi dengan adanya terbiasa maka kalian pasti bisa. Jika kalian menghafal sehari, maka hari selanjutnya pun kalian harus tetap menghafal. Jangan seminggu menghafal, seminggu enggak, ya mana bisa. Maka dari itu buat kalian semuanya para pelajar yang ingin mencapai hasil atau maksimal banget dalam hasil ujian kalian sekarang, maka dari itu kalian harus benar-benar ekstra menghafalnya. Di samping sungguh-sungguh, kalian pun harus terus menerus atau istiqomah. Oke teman-teman, catat poin yang kedua ya. Langsung ke poin yang ketiga, yaitu harus belajar membaca Al-Quran. Dan yang terpenting, yang paling afdol membaca Al-Quran itu dilihat gitu ya. Seperti dalam keterangan hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa yang paling afdol gitu dari perbuatan umatnya yaitu membaca Al-Quran, tetapi bari dikumaha, bari ditingali, dalam artian harus sambil dilihat ya gitu. Jadi yang terpenting buat kalian semuanya, sempatkanlah untuk membaca Al-Quran walau ayatan,
gitu, walaupun hanya seayat saja gitu ya. Kalian misalkan daripada menghuleng gitu kan, daripada kalian gak ada kerjaan, menghafal udah misalkan agak berat mikir gitu, nah kalian ambil air wudhu dan sempatkan membaca Al-Quran gitu. Jadi tips yang ketiganya adalah sempatkan untuk membaca Al-Quran dengan dilihat ya gitu. Tips yang keempat yaitu melaksanakan sholat di tengah malam atau qiyamul lail. Jadi bagi para pelajar nih yang sering-sering gadang-gadang gitu, nggak karuan, menggibah, ngerumpi ini itu, nggak ada penting-pentingnya acara gadangnya, mending kalian sempatkan misalkan sholat witir 3 rakaat saja gitu kan. Atau misalkan kalian kebangun di tengah malam, daripada menghuleng nggak bisa tidur lagi, nggak ada kerjaan, mending kalian isi dengan sholat tahajud gitu. Jadi di dalam keterangannya disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwasanya gitu, qiyamul lail akan memperkuat hafalan kalian dan menjadikan kalian tidak menjadi seseorang yang pelupa. Jadi buat kalian yang belum terbiasa qiyamul lail, tingkatkan kebiasaan baik tersebut. Insya Allah dengan adanya terbiasa pasti kalian akan bisa. Oke, tips selanjutnya yaitu tips yang kelima yaitu meminum madu. Jadi bagi kalian yang seneng banget sama madu gitu, yang tadinya minum madu itu suka polos-polos aja tanpa niat apapun, gara-gara suka aja gitu, nah kalian sekarang mulailah niatkan dalam hati kalian, yaitu untuk memperkuat hafalan kalian. Lillahi ta'ala jelas itu mah ya gitu. Dan yang selanjutnya tips yang keenam yaitu memakan anggur 21 butir. Anggur apa? Anggur merah ya gitu, 21 butir. Dimakannya kapan? Ketika kalian lapar gitu. Jadi buat kalian semuanya yang menurut aku sih kan biasanya kalau orang-orang yang sedang diet ekstra gitu kan pasti makannya sayur, buah gitu. Nah bila mana kalian polos-polos aja tadi, kalau misalkan makannya anggur itu polos-polos aja buat diet gitu, nah dalam hati kalian sekarang niatkan gitu, makan 21 butir anggur untuk memperkuat hafalan kalian gitu. Dan yang terakhir tipsnya yang ketujuh yaitu sedikit makan. Nah dengan adanya tips yang sebelumnya yaitu tips yang keenam memakan anggur gitu, ini akan meminimalisir makan kalian yang jelas gitu. Bila mana kalian lapar langsung makan anggur, berarti kalian insya Allah nggak terlalu bakal makan nasi banyak, itu akan mengurangi makan kalian gitu. Jadi bisa disimpulkan kembali, yang pertama adanya kesungguhan, yang kedua adanya kontinuitas, yang ketiga harus belajar membaca Al-Quran ya walaupun hanya seayat, yang keempat qiyamul lail, sempatkan sholat malam, yang kelima harus meminum madu gitu, yang keenam memakan anggur 21 biji anggur merah ya gitu, dan dimakan ketika kalian lapar dan niatkan jelas untuk memperkuat hafalan lillahi ta'ala. Terus yang terakhir harus sedikit makan. Nah, ada kesimpulan kembali dari tips yang terakhir tadi bahwasanya makanan dan minuman yang memperkecil kadar air liur dan dahak kalian itu merupakan makanan yang bisa memperkuat hafalan kalian dan menjadikan kamu tidak menjadi seorang yang pelupa. Sebaliknya, apabila ada makanan atau minuman yang kalian makan dan memperbanyak kadar air liur kalian dan memperbanyak dahak kalian, itu merupakan makanan yang tidak bagus dikonsumsi dan akan menjadikan sulit pemahaman kalian terhadap hafalan kalian dan menjadikan kalian seseorang yang pelupa. Oke guys, terima kasih. Thank you for watching. I love you so much. I love you more. Mudah-mudahan tontonan ini menjadi tuntunan buat kalian semuanya di channel aku Cucu Happy. Dan yang terpenting, like, share ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, ke saudara-saudara kalian gitu ya. Dan yang terpenting juga bantu aku
subscribe channel YouTube aku, dan yang terpenting lagi klik tombol lonceng notifikasinya biar channel aku semakin berkembang gitu ya. Oke, sekali lagi thank you for watching. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.